Mata uang kripto tradisional versus nilai konsensus berbasis komunitas jaringan Pi. Banyak orang yang tidak memahami. Tonton video ini sampai habis agar kalian mendapatkan ilmu berkaitan dengan Pi Net Worth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mudah-mudahan para sahabat Jangbai Pionir dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan dan juga segala cita-cita dapat terwujud. Baik, dalam video kali ini admin akan membahas berkaitan dengan perbedaan mata uang kripto tradisional dan juga mata uang Pi. Yang pertama, mata uang kripto tradisional. Mekanismenya adalah dari ICO dan investasi menuju pengembangan, menuju peluncuran open mainnet dan pencatatan di bursa. Dan yang kedua, Pi, mata uang. Mekanismenya penelitian dokumen resmi, lalu ke partisipasi sukarela atau kontribusi dan dedikasi, lalu pengembangan, lalu penetapan nilai konsensus, lalu peluncuran open mainnet dan kontrak mata uang untuk konversi bursa dan bank. Setelah membaca dokumen resmi Pi Net Worth beberapa kali, seseorang mungkin akan menyadari hal yang sama. Proyek Pi Net Worth adalah tentang membangun aplikasi utilitas dan memungkinkan komunitas untuk secara proaktif menyetujui dan menggunakan nilai uang yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, jumlah orang yang memahami konsep ini sepenuhnya kemungkinan sangatlah kecil. Mungkin terbatas pada mereka yang berbeda dalam komunitas pelopor global yang berjumlah 10 juta. Alasannya adalah ketidaktahuan publik mengenai sifat uang. Lalu kebanyakan orang jarang berpikir mendalam tentang bagaimana nilai uang ditentukan dan dipertahankan. Lalu, mayoritas percaya bahwa nilai uang secara alami ditentukan oleh lembaga berwenang seperti pemerintah atau bank sentral dan tidak familiar dengan gagasan bahwa nilai mata uang dapat ditetapkan melalui konsensus sosial. Yang kedua, kebaruan konsep nilai konsensus. Gagasannya menyetujui nilai uang terasa samar dan tidak realistis bagi kebanyakan orang. Ini karena dalam sistem keuangan tradisional, nilai uang umumnya dipahami, dibentuk, dan difluktuasi oleh pasar dan lembaga yang kuat. Konsensus nilai Pi Net Worth melepaskan diri dari perspektif konvensional ini, menawarkan pendekatan inovatif yang membutuhkan pemikiran dalam pengetahuan dasar tentang sistem keuangan untuk memahaminya. Yang ketiga, kurangnya minat terhadap pertanyaan fundamental tentang uang. Kebanyakan orang tidak mempertanyakan asal, sifat, atau metode penentuan nilai uang dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Mereka meskipun menyadari pentingnya uang untuk hidup mereka, tidak memiliki motivasi untuk mengeksplorasi bagaimana uang diciptakan dan apa yang memberi nilai. Dan yang keempat,
kedalaman filosofis proyek Pi. Pi Network lebih dari sekadar proyek mata uang kripto lainnya dan mengajukan pertanyaan mendasar tentang hakikat uang. Pertanyaan seperti ini seperti pertanyaan berapa nilai uang? Mengapa uang tertentu memiliki nilai? Dan apa dampak dari nilai yang disepakati bersama? Merupakan bagian penting untuk memahami filosofinya. Hanya mereka yang ingin tahu tentang pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat sepenuhnya memahami kedalaman PCP Network. Kesimpulannya, untuk benar-benar memahami filosofi dan PCP Network, seseorang harus terlibat dalam refleksi mendalam tentang pertanyaan mendasar tentang hakikat uang. Namun bagi sebagian besar orang, konsep-konsep ini tidak familiar dan sulit dipahami. Itulah sebabnya hanya sebagian kecil orang yang akan menyadari bahwa Pi adalah proyek yang nilai uangnya disetujui secara konsensus. Pada akhirnya, Pi Network memperkenalkan paradigma baru untuk uang dan nilai. Inovasinya akan beresonansi dengan mereka yang memahaminya. Tidak hanya menawarkan kemajuan teknologi, tetapi juga transformasi filosofis dan sosial. Para sahabat Jang Bayi Pionir, dimanapun Anda berada, mungkin itu saja informasi berkaitan dengan Pi Network dalam video kali ini. Jika video ini dirasa manfaat bagi kalian semua, jangan lupa berikan like, juga komen terbaik kalian, share, dan juga subscribe agar channel kami semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.